Ke-67, hukuman untuk istri songong. Mila datang membawa satu rencengan penyedap rasa yang rasa ayam. Benar-benar satu renceng, karena ingin menghabiskan uang yang diberikan Yasmin tadi. Serta 3 botol tanggung air mineral, untuk mereka minum. Aku minta penyedap rasanya 2 sama air mineralnya 1 botol. Ucap Yasmin sembari merebut kresek yang dipegang Mila. Ia mengeluarkan semua isinya, hanya menyisakan 1 botol air mineral, dan 2 bungkus penyedap di dalam kresek itu. Nih, kalian pegang. Ucap Yasmin, sembari menyerahkan air mineral dan penyedap rasa yang tersisa. Itu yang ditaruh di kresek buat siapa? Tanya Cindy merasa heran. Udah nggak usah banyak tanya. Nih tasku kamu jagain ya. Setelah menyerahkan tasnya, Yasmin buru-buru menyingkap bawahan abayanya, dan mengikatnya di pinggang. Untung saja ia selalu mengenakan celana legging sebagai dalamannya. Dengan cepat gadis itu menaiki pohon mangga yang cukup tinggi. Tidak lupa tangannya sambil memegangi kresek tadi. Yasmin, kok kamu manjat sih? Kenapa nggak ditimpuk pakai sendal aja mangganya? Teriak Mila, karena ia takut dengan ketinggian. Yasmin tidak memperdulikan temannya. Ia tetap naik ke atas, sampai menemukan ranting mangga yang berbuah. Yasmin memetik 5 buah mangga yang setengah tua, lalu melemparnya ke bawah. Nih, buat kalian. Teriaknya dari atas. Lalu gadis itu duduk di dahan pohon mangga, sambil menggigit mangga, yang masih menggantung di pohonnya. Sesekali ia terlihat memberi mangga itu penyedap rasa, yang dibawanya tadi. Mila dan Cindy melongo memperhatikan temannya dari bawah. Mereka seperti melihat monyet, yang sedang makan di atas pohon. Buset dah ini anak, malah makan mangga di pohonnya langsung. Celetuk Mila, sambil menggaruk pelipisnya. Yas, kamu gak mau di bawah aja makan mangganya sama kita? Tanya Cindy, sambil berteriak. Enggak, kalian makan aja berdua. Aku pingin di sini aja. Balasnya dari atas. Akhirnya 2 orang itu memakan mangganya sambil duduk di tanah, dengan cara yang sama seperti Yasmin. Mangganya langsung digigit tanpa dikupas. Apalagi dipotong, karena mereka tidak membawa pisau. Tiba-tiba handphone Yasmin berdering. Cindy bergegas membuka tas Yasmin, dan mengecek siapa yang menelponnya. Mil, Ustadz Ihsan nih yang telepon. Angkat gak ya? Tanya Cindy pada Mila. Mila mengangkat kedua bahunya. Gak tahu, tanya aja sama Yasmin. Sahutnya. Yasmin, ini Ustadz Ihsan telepon. Angkat gak? Teriak Cindy. Terserah sahut Yasmin, yang masih asik memakan mangganya. Dengan ragu-ragu, Cindy menggeser tombol hijau di layar ponsel Yasmin. Assalamualaikum, Yasmin kamu di mana? Abang cariin kamu di rumah kok gak ada? Apa kamu makan bakso di kantin? Tanya Ihsan sedikit ngegas, padahal Cindy belum menjawab salamnya. Waalaikumsalam Ustadz. Maaf ini saya Cindy, bukan Yasmin. Sahut Cindy gugup. Ia dapat merasakan dari nada bicaranya. Laki-laki itu seperti sedang marah. Ihsan menautkan alisnya bingung. Kok handphone Yasmin bisa ada sama kamu? Yasminnya mana? Saya mau bicara. Tanya Ihsan, dengan nada yang sedikit menurun. Yasminnya ada di atas pohon mangga Ustadz. Pohon mangga di mana? Di kebun pondok Ustadz. Sahut Cindy lagi, lalu Ihsan langsung memutus telepon itu. Laki-laki itu berjalan cepat menuju kebun pondok. Di jalan ia berpapasan dengan Agil. Mau kemana lagi, San? Tanya Agil. Mau ke kebun pondok. Ternyata Yasmin ada di sana. Jawabnya cepat lalu berjalan lagi. Agil pun mengikuti adiknya. Karena melihat wajah laki-laki itu terlihat emosi, ia takut jika 2 orang itu bertengkar lagi. Yasmin, kamu dicariin sama Ustadz Ihsan. Teriak Cindy memberitahu. Udah, biarin aja Aku lagi malas lihat mukanya Sahut Yasmin tanpa dosa. Bisa-bisanya ia sesantai ini. Padahal suaminya pusing memikirkan rumah tangga mereka. Mau dibawa kemana? Tidak lama setelah itu, ada ular kecil berwarna coklat muncul di dahan yang dipegang Yasmin. Seketika gadis itu panik, dan melepaskan pegangan tangannya. Bruk! Suara orang yang jatuh menghantam tanah itu. Sangat nyaring. Yasmin! Teriak Mila dan Cindy. Gadis itu jatuh dengan posisi tengkurap.
Wajahnya tepat menghantam tanah. Mungkin ini hukuman untuk istri songong. Seperti Yasmin, kali aja habis cium tanah ia bisa jadi dewasa. Gue tertawa. Terlihat ada seorang laki-laki berlari mendekatinya. Laki-laki itu ingin menolong Yasmin, lalu pundaknya ditahan oleh seseorang yang baru tiba di sana. Yasmin, kamu kenapa? Tanya Ihsan lalu membalik badan Yasmin yang tengkurap. Abang, tanganku sakit. Keluhnya sambil menangis kejar. Bibirnya pun terlihat mengeluarkan darah. Mata Ihsan hampir melompat saat melihat tangan istrinya. Ia buru-buru menggendong Yasmin dan berlari menuju parkiran. Agil sudah sampai lebih dulu di parkiran mobil, sebab ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Ihsan tiba di sana, Cindy dan Mila ikut masuk ke kursi belakang, lalu Ihsan masuk ke kursi tengah dengan Yasmin yang masih digendongannya. Dan laki-laki yang tadi juga berada di sana pun ikut masuk ke kursi depan di sebelah Agil. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Hanan? Abang sakit. Aku gak kuat. Rintih Yasmin sambil menangis kejar. Iya, kamu sabar dulu ya. Ucap Ihsan berusaha menenangkan istrinya. San, kita mau bawa kemana? Tanya Agil sambil menyetir. Ke rumah sakit, Mas. Gak. Aku gak mau ke rumah sakit. Sela Yasmin. Terus kita harus kemana ini? Agil jadi bingung harus kemana melajukan mobilnya. Ke tukang urut aja, Mas. Sahut Ihsan cepat. Ia takut membawa Yasmin ke rumah sakit. Karena takut dioperasi juga. Lagi pula gadis itu juga masih trauma dengan rumah sakit. Karena Ihsan kecelakaan waktu itu. Agil pun dengan cepat melajukan mobilnya menuju tempat tukang urut. Mbak Aang. Sakit Mbak Aang. Aku mau mati kayaknya. Teriak Yasmin lagi. Sabar-sabar Yasmin. Kita sebentar lagi sampai. Ucap Ihsan yang masih memeluk istrinya itu. Setelah beberapa saat mereka tiba di tempat tukang urut, azan maghrib pun sudah berkumandang. Yasmin digendong oleh Ihsan. Ternyata di tempat tukang urut itu sangat ramai. Saat mereka masuk ke dalam ruangan, terlihat ada beberapa orang yang sedang diurut. Dan ada juga yang berteriak-teriak seperti tulangnya dipatahkan. Membuat Yasmin ketakutan. Ia takut bernasib sama seperti orang-orang itu. Tempat urut ini memang cukup besar. Dan ada beberapa karyawannya. Jadi mereka bisa menangani beberapa pasien sekaligus. Mbak Aang, kita pulang aja ah. Aku takut. Aku gak mau diurut. Teriak Yasmin yang sudah diletakkan di salah satu ranjang yang ada di sana. Gak bisa Yasmin, kamu harus diurut. Ihsan masih mencoba menenangkan istrinya. Yasmin memberontak. Ia ingin turun dari ranjang itu, sebab kakinya masih bisa berjalan. Yang sakit hanya tangannya saja. Mas Agil, tolong bantu pegangin kakinya. Pinta Ihsan pada Agil. Lalu datang seorang bapak-bapak, mendekati mereka. Ini adiknya kenapa mas? Tanya orang itu pada Ihsan. Jatuh dari pohon mangga pak. Sahut Ihsan. Lalu orang itu buru-buru memeriksa tangan Yasmin. Ini patah tulang pak. Harus diurut dulu. Nanti setelah itu digips. Biar tulangnya tidak bergerak lagi. Ucap orang itu, lalu mulai mengurut tangan Yasmin. Teriakan Yasmin menggema, saat tangannya mulai diurut. Ia pun terus memberontak. Ihsan berusaha memegang kepala istrinya, sedangkan Agil memegangi kakinya. Mila dan Cindy pun membantu Agil, memegangi kaki Yasmin, sementara Ustadz Hanan tidak membantu apa-apa, sebab ia tidak berani menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Tangan Yasmin yang sebelahnya terus-terusan mencengkeram punggung Ihsan, tapi laki-laki itu tidak peduli, ia tetap memegangi Yasmin sekuat tenaga. Abang, sakit. Aku gak kuat. Sudah abang jahat. Kenapa aku dikasih ke tukang urut? Ini tanganku pasti dipatahin. Teriaknya lagi. Ada banyak orang yang memandang ke arah mereka, sebab suara Yasmin sangat kencang, seperti menggunakan toa. Ihsan bukan tidak kasihan pada istrinya, tapi memang harus dengan cara ini mengobatinya. Mau tidak mau, tega tidak tega, ia akan tetap memegangi Yasmin, agar tidak bisa kabur. Beberapa saat kemudian, tangannya sudah selesai diurut, lalu dipasangi gips, dan penyangga tangan patah, yang seperti gendongan. Wajah Yasmin pun sudah tidak karuan, rambutnya banyak yang keluar dari hijab, serta wajahnya basah air mata bercampur ingus. Ditambah lagi bibirnya yang bengkak.
karena pecah. Ihsan membersihkan wajah Yasmin dengan tisu, lalu merapikan kembali hijabnya. Nah, udah cantik lagi. Sekarang kita sudah boleh pulang. Gumamnya menghibur Yasmin. Tapi ini tanganku masih sakit baang. Kenapa nggak langsung sembuh? Keluhnya. Ihsan malah terkekeh. Yasmin, ini sembuhnya masih lama. Mungkin bisa 2 minggu, atau 1 bulan. Jadi kamu harus sabar ya. Aku nggak mau baang. Nanti aku nggak bisa masak lagi. Iya nggak apa-apa kok, kamu nggak usah beraktivitas dulu. Sahut Ihsan sabar. Seketika mereka lupa dengan pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Kini Yasmin malah menempel pada suaminya. Karena ia tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan keadaannya yang seperti ini. Ke-68, dia istri Ustadz Ihsan. Ihsan menggendong tubuh istrinya menuju mobil. Mereka semua pun masuk ke dalam mobil. Karena semua urusan di tukang urut ini sudah selesai. San ini bentar lagi insyaallah, kita belum sholat maghrib. Ucap Agil sambil menyalakan mobilnya. Ihsan terkesiap, mereka memang belum ada yang sholat maghrib. Sebab tadi terlalu panik mengurus Yasmin. Yang terus-terusan mengamuk dan minta pulang. Astagfirullah mas, kalau begitu kita cari masjid terdekat dulu. Pinta Ihsan, sebab ia tidak ingin ketinggalan sholat maghrib. Selama ini ia selalu menunaikan sholat tepat waktu. Mungkin tadi karena terlalu panik, membuatnya lupa. Agil pun langsung melajukan mobilnya. Tidak jauh dari tempat tukang urut tadi. Mereka sudah menemukan masjid, lalu Agil memarkirkan mobilnya di sana. Yasmin, kamu tunggu di sini ya. Abang sama yang lainnya mau sholat dulu. Ucap Ihsan, seraya mengelus lembut kepala istrinya. Yasmin hanya mengangguk, ia pun masih terlihat menangis, sebab tangannya masih sakit. Kini Yasmin ditinggal sendirian di dalam mobil. Ia dengan sabar menunggu yang lainnya sholat. Mereka meninggalkan Yasmin cukup lama, karena sekalian sholat Isya. Beberapa saat kemudian, Yasmin sudah gelisah. Ia ingin cepat-cepat pulang dan beristirahat, karena badannya terasa sakit. Matanya pun dari tadi terus memandang ke arah masjid. Ini abang lama banget sih, aku capek. Keluhnya sambil menangis lagi. Setengah jam kemudian, Ihsan dan yang lainnya pun keluar dari masjid dan kembali memasuki mobil. Abang, kok lama benjit? Aku capek pingin cepat-cepat pulang. Lenyek Yasmin sambil terisak, sebab dari tadi ia masih menangis. Tadi abang sholat Yasmin, sudah jangan nangis lagi ya. Ihsan membawa Yasmin ke dalam pelukannya, karena tidak tega melihatnya terus menangis. Gak bisa bang, tanganku sakit banget. Keluhnya lagi. Yasmin, makanya lain kali jangan manjat pohon lagi. Ini sudah yang kedua kalinya loh, kamu jatuh dari pohon. Dinasihati oleh suaminya, Yasmin malah mendengus. Gak bisa gitu dong bang, tadi aku cuma lagi apes aja, gara-gara ada ular. Sungutnya. Ihsan geleng-geleng kepala menatap istrinya. Yasmin, katanya mau jadi istri yang baik. Tapi setiap kali dinasihati membantah terus. Abang pusing sama kelakuan kamu. Tahu gak? Nih kamu kayak gini mungkin gara-gara Allah marah sama kamu. Gara-gara kamu diamin abang, kamu kualat sama suami. Omel Ihsan, yang mulai kesal lagi. Padahal tadi ia sudah luluh, karena melihat Yasmin sakit. Abang aku tuh tadi cuma gabut. Lagian abang yang duluan diamin aku kok. Sahutnya tidak mau kalah. Yang lainnya hanya diam. Sepertinya Ustadz Hanan juga tidak dapat menangkap saat Ihsan mengatakan istri. Yasmin, abang tadi nyariin kamu. Karena mau ngajak kamu bicara, agar masalah kita cepat selesai. Tapi kenapa kamu malah ada di pohon mangga sih? Aku tadi pingin makan mangga bang. Sekalian cari hiburan. Habisnya aku pusing lihat wajah abang yang kusut banget. Kayak baju belum disetrika. Yasmin selalu mencari pembelaan. Selagi ia bisa menyalahkan orang lain, maka ia tidak akan mau mengakui kesalahannya. Ihsan menghela nafas kasar. Yasmin, kalau kamu mau mangga tinggal bilang sama abang. Nanti abang beliin. Gak usah manjat-manjat gitu lagi. Kamu metik mangga tadi minta izin dulu gak sama pemiliknya? Yasmin menggeleng. Enggak. Itu kan mangganya abah. Ngapain aku minta izin dulu? Ketusnya. Astagfirullah Yasmin. Itu memang punya abah. Tapi kamu kalau mau ngambil, harus minta izin dulu sama yang punya. Kalau main ambil-ambil aja kayak tadi.
Jatuhnya kamu mencuri. Geram Ihsan. Ingin rasanya ia menggigit istri bocilnya ini, agar tidak terus-terusan membantah perkataannya. Yasmin mencebik. Ia malah kesal karena dari tadi dinasihati oleh Ihsan. Iya, ntar aku bilang sama Abah. Tapi gak usah ngomel-ngomel lagi dong. Tanganku sakit banget bang. Bentaknya. Yasmin, gimana abang gak ngomel-ngomel? Ini kamu jatuh dari pohon. Tangan kamu patah. Gimana kalau ayah kamu tahu? Ayah kamu bisa marah sama abang. Apalagi, kalau ayah tahu, kamu jatuh dari pohon gara-gara nyuri mangga. Mau ditaruh di mana muka suamimu ini? Abang malu Yasmin. Abang takut dibilang gak becus mendidik istri. Omel Ihsan lagi, dengan nada tinggi. Deh, Ustadz Hanan yang mendengarnya pun langsung terperanjat. Apa? Suami? Istri? Jadi dia adalah istrinya Ustadz Ihsan, bukan adiknya. Batinnya. Dada laki-laki itu pun terasa sesak. Ia patah hati karena telah mencintai istri orang. Jangan kasih tahu ayah bang, nanti kakiku juga bisa ikutan dipatahin kalau ayah tahu. Ucap Yasmin gelagapan. Oke, abang gak akan kasih tahu ayah. Tapi kamu janji, jangan pecicilan lagi. Abang capek dengan sikap kamu yang seperti ini Yasmin. Ihsan terlihat membuang muka, sebab ia ingin menghapus air matanya, yang tiba-tiba menetes tanpa permisi. Mungkin itu adalah bukti dari rasa lelahnya. Bukan hanya raganya saja yang lelah, namun hati. Dan pikirannya juga sudah sangat lelah, menghadapi istrinya yang masih belum dewasa. Yasmin meraih tangan Ihsan, dengan tangan kirinya. Karena tangannya yang patah, adalah tangan kanan. Iya bang, aku janji, aku minta maaf ya Baang. Aku tahu aku selalu bikin abang pusing. Tapi abang jangan capek ya hidup sama aku. Aku ingin kita hidup bersama selamanya. Aku cinta sama abang. Aku masih pingin jadi istrinya abang. Ucapnya, sambil mencium lembut tangan Ihsan. Seketika Ustadz Hanan ingin menghilang dari sana. Hatinya sangat sesak melihat sikap manis Yasmin pada suaminya. Ia adalah seorang laki-laki yang sulit untuk jatuh cinta, tetapi sekali jatuh cinta, malah hatinya jatuh ke orang yang salah. Ihsan yang tadinya marah itu pun jadi sedikit luluh, karena istrinya menyatakan cinta padanya, di hadapan orang lain. Iya abang maafin sayang, tapi jangan kayak gini lagi ya. Sahut Ihsan lembut, sembari mengelus kepala Yasmin. Sepertinya Ihsan juga sengaja ingin memanas-manasi Ustadz Hanan. Iya bang, aku kapok deh. Ternyata jatuh dari pohon itu sakit banget ya. Rasanya mau mati. Aku beneran kapok kok. Gak bakalan manjat pohon lagi. Janji deh. Ucap Yasmin yang masih meringis, karena tangannya memang sangat sakit. Akhirnya gadis itu luluh juga, dan tidak lagi keras kepala. Mungkin tadi ia juga sempat melihat air mata Ihsan yang menetes. Membuatnya sadar bahwa laki-lakinya itu benar-benar sudah lelah menghadapinya. Hahaha. Yasmin, yang namanya jatuh dari pohon mana ada yang gak sakit. Emangnya kamu gak pernah jatuh dari pohon ya? Sahut Agil sambil terkekeh. Yasmin menyipitkan matanya, ia mengingat-ingat kembali. Apakah ia pernah jatuh sebelumnya? Pernah kok, yang di depan rumah waktu itu. Tapi gak sakit sama sekali malah. Om Ustadz juga lihat kan waktu itu. Celetuk Yasmin tanpa dosa. Ihsan menghembuskan nafas kasar, dan menatap sinis istrinya. Ya iyalah gak sakit. Orang kamu jatuhnya nimpa abang. Kamu gak sakit. Tapi badan abang yang rasanya remuk Yasmin. Ihsan berbicara sambil menggertakkan giginya. Karena gregetan pada Yasmin. Tadi kenapa abang gak nolongin aku lagi? Kayak waktu itu. Coba kalau abang tolongin, pasti tanganku gak bakalan patah. Tanyanya memelas. Gimana mau nolongin? Orang abang masih jauh dari sana. Kamu sudah nyium tanah aja. Lagi pula gak papalah. Dibiarin jatuh sekali-kali. Kali aja kamu bisa kapok beneran. Gara-gara habis nyium tanah. Ledek Ihsan. Di perjalanan pulang menuju pondok ini, dipenuhi dengan ocehan Yasmin, namun Ihsan dan yang lainnya tidak merasa terganggu. Karena lebih baik dia mengoceh seperti ini, daripada menangis kejah, seperti pergi tadi. Karena lebih enak mendengar ocehan, daripada teriakan. Baang, aku lepir. Rengek Yasmin tiba-tiba. Perjalanan menuju pondok masih membutuhkan waktu 20 menit lagi.
Ya udah mas, kita mampir di warung lalapan yang sambelnya ada banyak pilihan itu ya. Pinta Ihsan pada Agil. Kebetulan warung lalapan itu sudah sangat dekat. Agil pun langsung memarkirkan mobilnya di depan warung itu. Semuanya ayo kita makan dulu, nanti saya yang bayarin. Ucap Ihsan sambil membantu Yasmin turun dari mobil. Mereka sudah duduk dalam satu meja. Ihsan sudah memesan 10 porsi ayam bakar lalapan sambal korek, 6 untuk makan di sini dan 4 dibungkus untuk orang rumah, karena Yasmin tidak bisa memasak lagi. Tidak lupa ia juga memesan es jeruk, karena sambal korek di sini sangat pedas. Ayo silahkan dinikmati, ini makanan yang paling enak di sini. Ucap Ihsan pada Ustaz Hanan, serta Cindy dan Mila. Semuanya sudah mulai makan. Sementara Yasmin hanya menelan saliva, karena tangannya tidak bisa dipakai makan. Abang suapin ya sayang, ayo buka mulutnya. Ucap Ihsan, sambil menyodorkan tangannya yang sudah berisi makanan, ke mulut Yasmin. Yasmin pun terpaksa membuka mulutnya. Padahal ia lebih suka makan sendiri daripada disuapi. Seperti ini. Rasanya seperti orang sakit. Tapi dia memang sakit ya. Ihsan dan Yasmin makan sepiring berdua. Mereka terlihat begitu mesra. Sedangkan Ustaz Hanan hanya fokus makan dan tidak berani menoleh ke arah mereka. Karena sikap Ihsan pada istrinya begitu manis. Laki-laki itu sepertinya sedang berusaha membenahi hatinya yang remuk karena salah menabur cinta. Kok makanannya enak banget ya bang? Ucap Yasmin sambil mengunyah makanannya. Iya abang dulu sering makan di sini sayang, makanya tahu. Sahut Ihsan santai. Oh, tapi aku pingin makan sendiri bang, biar puas. Biar bisa makan sambal yang banyak. Rengeknya lagi. Gimana cara makannya? Daripada kamu makan pakai tangan kiri, lebih baik abang yang suapin sayang. Lagi pula kalau istri makan langsung dari tangan suami itu lebih berkah. Jadi nurut aja ya, gak usah ngeluh lagi. Kamu juga gak usah khawatir. Ini tangan abang bersih kok. Bukan gitu bang. Aku cuma malu aja. Makan disuapin. Berasa jati bayi lagi. Yasmin yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya itu memang sangat kaku. Ia tidak bisa bermanja-manja. Sepertinya ada hikmahnya juga tangan istrimu patasan. Jadinya kamu bisa puas-puas nyuapin dia makan. Coba kalau enggak. Sampai lebaran monyet pun. Ini anak gak bakalan mau diajak mesra-mesraan. Timpal Agil sambil terkekeh. Iya mas, mungkin ini jawaban dari doaku kali ya. Aku pingin Yasmin bisa manja sama aku. Akhirnya jadi begini deh. Jawab Ihsan yang juga terkekeh. Membuat Yasmin mencebik. Tapi ia tidak berani marah pada Ihsan. Sebab jika ia didiamkan lagi oleh suaminya, Yasmin yang akan kesulitan. Karena tidak bisa ngapa-ngapain. Dua orang itu makan sambil mengobrol seperti di mobil tadi. Sedangkan yang lainnya hanya diam. Karena Mila dan Cindy juga sedang menjaga image di depan Ustaz Hanan. Entah siapakah dari dua orang itu nanti yang akan berhasil mendapatkan Ustaz Hanan. Ke-69, bijaknya Ustaz Ihsan. Tepat di jam 9 malam, Agil memarkirkan mobilnya di parkiran pondok. Semua orang pun langsung turun dari mobil. Di masjid pondok itu masih ramai, sebab ada pengajian rutin. Umi Arfah, Pak Kiai, serta Elvira pun masih berada di masjid. Sedari tadi mereka celingukan mencari keberadaan Ihsan dan Agil, serta Yasmin. 3 orang itu sudah menghilang sejak sore. Karena di antara mereka, tidak ada yang mengabari orang rumah, membuat semuanya khawatir. Di telepon juga tidak ada yang mengangkat, karena handphone mereka di mode silent. Jadi saat ditelepon tidak ada yang mendengar. Mereka juga lupa mengabari orang rumah, karena terlalu panik. Ustaz Hanan langsung berjalan menuju asrama. Ia ingin menenangkan diri. Cindy dan Mila pun juga sama. 2 orang itu ingin langsung beristirahat. Sedangkan Agil dan Ihsan berjalan menuju rumah. Tetapi mereka melewati halaman masjid terlebih dahulu. Jika menuju rumah. Saat mereka melewati halaman masjid, Umi Arfah menatap ke arah jendela kaca yang ada di sana. Beliau kaget bukan main. Saat melihat Yasmin yang digendong oleh Ihsan, dan ada Agil yang juga berjalan di samping mereka. Yasmin. Gumam Umi Arfah, sembari menutup mulut. Elvira yang duduk di samping Umi pun, langsung menoleh. Sebab dari tadi, perasaannya juga tidak karuan. Karena mengkhawatirkan suaminya,
yang tidak ada kabar. Ini ada apa ya, Mi? Kok Yasmin digendong? Tanyanya pada Umi Arfah. Umi juga gak tahu, Nak. Sebaiknya kita pulang sekarang. Umi khawatir pada mereka. Umi Arfah langsung berdiri dan diiringi oleh Elvira. Wajah dua orang itu terlihat panik karena tahu pasti ada yang tidak beres. Ini ada apa, Nak? Yasmin, tangan kamu kenapa? Tanya Umi Arfah setelah tiba di rumah. Ihsan, Yasmin, dan Agil sedang duduk di sofa ruang tamu. Yasmin yang ditanya langsung mewek. Ia menangis sambil bersandar di bahu suaminya. Entah kenapa gadis itu jadi malu jika ditanya. Biasa, Mi, kelakuan menantu Umi satu ini. Tangannya patah gara-gara nyolong mangga di kebun pondok. Celetuk Agil, sedikit songong. Mas, kau tegur Ihsan karena Yasmin menangis semakin kencang. Umi Arfah terkesiap. Itu tangannya patah? Tanyanya memperjelas. Iya, Mi, sahut Ihsan. Kenapa kok bisa patah? Jatuh dari pohon mangga. Tadi dia ngambil mangga yang ada di kebun pondok. Jelas Ihsan. Allahu Akbar, Yasmin. Itu kan pohon mangganya tinggi, kenapa kamu panjat? Umi Arfah bingung. Harus marah atau kasihan? Sebab gadis itu terlalu pecicilan. Mau dimarahi kasihan, mau dikasihani. Anaknya pecicilan, jadi serba salah. Cocoknya diapain ya? Kalau punya anak seperti Yasmin. Maaf, Mi. Lain kali aku gak bakalan kayak gitu lagi. Aku kapok. Akhirnya Yasmin mau berbicara. Iya, Yasmin, Umi minta kamu jangan aneh-aneh lagi ya. Kamu itu sudah menjadi istri. Harus bersikap seperti wanita pada umumnya. Sebab nanti kamu akan mengandung. Jadi kamu tidak boleh pecicilan seperti itu. Nasihat Umi Arfah. Yasmin hanya mengangguk. Ya udah, Mi. Sekarang kami mau ke kamar dulu. Ucap Ihsan, lalu membantu Yasmin untuk berdiri. Om Ustadz, jangan bilang-bilang ke orang-orang ya. Kalau tanganku patah gara-gara nyuri mangga, nanti aku bisa diledekin anak-anak pondok. Ucap Yasmin pada Agil. Rupanya anak ini masih punya rasa malu, walaupun hanya sedikit. Membuat semuanya terkekeh. Iya, tenang aja. Rahasia kamu aman. Jawab Agil meledek. Yasmin dan Ihsan sudah sampai di kamar. Ihsan langsung pergi ke kamar mandi, karena badannya sudah terasa lengket, sedangkan Yasmin dibiarkannya duduk di tepi ranjang. Aku juga mau mandi, tapi gimana lepas bajunya ya? Ini tangan sakit banget, kayak dipatahin setan. Gumamnya sendiri, bukan dipatahin setan lagi, tapi memang patah beneran, Yasmin. Ceklek. Ihsan keluar dari kamar mandi, laki-laki itu sudah sangat wangi. Lalu memakai baju di hadapan Yasmin. Klek. Yasmin menelan saliva. Bukan karena tergoda melihat tubuh Ihsan, tapi ia iri karena suaminya itu bisa dengan mudah memakai baju, sedangkan dirinya, tangannya benar-benar tidak bisa digerakkan. Aba Aang, aku juga mau mandi. Lenyeknya memelas. Ihsan mendekat dan terlihat berpikir. Ia juga bingung. Bagaimana caranya melepaskan abaya yang dikenakan Yasmin. Ya udah, Abah mandiin ya. Ucapnya, akhirnya dengan bersusah payah, Ihsan berhasil memandikan istrinya tanpa membasahi gips yang ada di tangannya. Pagi harinya, kehidupan Yasmin serasa berubah 180 derajat. Biasanya setiap pagi ia selalu menyiapkan sarapan untuk orang rumah. Namun pagi ini ia makan disuapi oleh Ihsan. Karena ia tidak mungkin bisa makan sendiri, sambil makan Yasmin merenung. Ia merasa dirinya tidak berguna sama sekali. Sebab yang ia bisa hanya memasak. Selain itu tidak ada skill apapun lagi yang ia miliki. Namun di saat tangannya seperti ini, tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Yasmin menatap lekat wajah suaminya yang sedang menyuapinya makan. Kini ia sadar laki-laki itu orang yang paling baik di dalam hidupnya, sekaligus orang yang paling sering disakiti olehnya. Walaupun sering disakiti, namun Ihsan tetap merawatnya dengan baik. Mulai dari menyuapinya makan, memandikannya. Bahkan setiap kali buang air pun Ihsan yang mencebokinya. Tanpa disadari, ada bulir bening yang keluar dari sudut mata Yasmin. Sayang, kamu kenapa nangis? Tangannya sakit lagi ya? Tanya Ihsan khawatir. Yasmin menggeleng. Enggak bang, aku cuma terharu aja.
Kenapa abang sebaik ini sama aku? Padahal aku sering menyakiti abang. Bahkan sebelum kejadian ini pun, kita sedang bertengkar. Lirih Yasmin, air matanya pun mengalir semakin deras. Ihsan mengusap air mata Yasmin. Sayang, kita ini suami istri, sudah sewajarnya aku bersikap seperti ini kepada kamu. Yang namanya suami istri itu, bukan hanya ada di saat senangnya saja, namun harus ada juga di saat susahnya. Tapi aku bukan istri yang baik, Bang. Aku tidak pantas mendapatkan perlakuan sebaik ini darimu. Selama ini aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku tidak pernah memikirkan perasaan abang. Bahkan di saat kita bertengkar pun, aku lebih memilih untuk bermain dengan teman-temanku, daripada introspeksi diri, dan memikirkan abang. Tapi ternyata di saat aku sakit, justru abanglah yang merawat aku, bukan teman-temanku. Yasmin menunduk semakin dalam, sepertinya anak itu sudah mulai menyadari, bahwa hidup berumah tangga, bukan hanya untuk kebahagiaannya semata, tetapi ada dua orang, yang harus saling menjaga perasaan satu sama lain. Yasmin, itulah kenapa, kita harus mementingkan pasangan terlebih dahulu, dibanding teman-teman, sebab di saat seperti ini, pasanganmu lah yang akan menjagamu. Bukan orang lain, apalagi teman-temanmu, mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Aku minta maaf ya Bang, aku janji setelah ini, aku akan lebih memprioritaskan abang, dibandingkan teman-teman. Selama ini, setiap kali bertengkar, Yasmin memang lebih memilih untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Dan ia sama sekali tidak pernah memikirkan perasaan suaminya. Mungkin setelah kejadian ini, Yasmin akan menjadi lebih dewasa. Dan menyadari bahwa pasangan hidup adalah orang yang selalu bersama kita, dalam keadaan apapun, bukan orang lain. Ihsan meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. Sayang, abang juga minta maaf. Abang salah, tidak benar-benar memahami, dan mencari tahu tentang kamu lebih jauh. Seandainya abang tahu dari awal, mungkin abang akan lebih tegas lagi dalam mendidik kamu, agar kejadian sefatal ini tidak terjadi pada kamu. Lirih Ihsan, dengan suara bergetar. Seketika Yasmin terkesiap. Ia tidak mengerti kenapa malah Ihsan yang merasa bersalah padanya. Padahal jelas-jelas ini adalah kesalahannya. Kenapa abang yang meminta maaf? Aku yang salah Bang, aku belum dewasa. Dan kalau boleh jujur, aku juga belum siap untuk menjadi seorang istri. Bahkan pendirian awalku, aku tidak ingin menikah seumur hidup. Cicit Yasmin pelan. Kemarin sore, abang menghubungi ayah kamu. Abang ingin menanyakan, pengalaman masa kecil apa yang pernah kamu alami. Dan bagaimana pola asuh mereka terhadap kamu, lalu pendidikan apa yang pernah mereka berikan kepada kamu. Mungkin ini pertanyaan yang kurang sopan, dari seorang menantu. Tetapi abang mencari tahu semua itu, agar bisa lebih memahami kamu. Kamu tahu apa jawaban ayahmu Yasmin? Ayah menjawab tidak tahu, dan tidak tahu. Padahal selama ini, kamu ikut dengannya, tumbuh bersama dengannya. Sekarang abang sadar, ternyata kamu bukan seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua. Akan tetapi kamu seorang anak, yang dibesarkan oleh keadaan. Dan didewasakan oleh pengalaman. Mungkin pengalaman hidupmu masih kurang, sehingga membuat kamu polos, lugu, dan tidak dewasa. Abang janji akan membimbing kamu sayang. Tetapi mohon maaf, jika abang akan sedikit lebih keras kepadamu. Jelas Ihsan, dengan air mata yang sudah mengalir deras di pipinya. Ia dapat membayangkan seperti apa masa kecil istrinya itu, sehingga membuatnya tumbuh seperti ini, menjadi gadis barbar, polos, dan sedikit gila. Tetapi Yasmin sangat beruntung, karena mendapatkan suami seperti Ihsan. Dia laki-laki yang bijak, dan tidak hanya mengambil kesimpulan dari satu sudut pandang saja, namun ia benar-benar mencari tahu dari sudut pandang yang lain. Yasmin hanya bisa menangis di pelukan suaminya, entah kenapa setiap kali mengingat masa kecil, ia selalu terdiam, hanya air matanya yang mampu berbicara. Mungkin masa kecilnya terlalu menyakitkan. Sekarang Yasmin telah memiliki suami yang begitu baik seperti Ihsan. Laki-laki itu bisa menjadi sahabat, bisa menjadi sandarannya di kala sedih, bahkan bisa menggantikan peran orang tua di dalam hidupnya. Ke-70, tujuan sebuah pernikahan. Siang harinya, Ihsan sudah pulang mengajar. Kini kegiatannya berubah, yang biasanya beristirahat setelah pulang mengajar. Sekarang ia harus mengurus istri bocilnya, yang sedang sakit.
Di mana-mana orang menikah dapat istri, lah Ihsan menikah malah berasa ngadopsi bocil. Karena sampai saat ini, kelakuan Yasmin masih belum dewasa juga. Padahal pernikahan mereka sudah lebih dari 2 bulan. Sebelum naik ke atas, ia mengambilkan makanan terlebih dahulu untuk Yasmin. Sedangkan si tuan putrinya itu, sudah gelisah sedari tadi menunggu kepulangan suaminya. Karena ia ingin ke kamar mandi, tapi tidak bisa tanpa ada yang membantunya. Minta bantuan kepada orang lain Yasmin tidak mau. Ia malu jika ada yang melihat bagian privasinya. Ceklek. Ihsan masuk dengan membawa nampan di tangannya. Abang, kenapa baru pulang si Ih? Aku sudah nungguin abang dari tadi Ih. Renyeknya manja. Benar-benar seperti bocil yang menunggu kepulangan ayahnya. Seumur-umur mereka menikah, baru kali ini Yasmin menunggu kepulangan Ihsan, seperti menunggu paket yang sedang diantar ke alamat tujuan. Ihsan mengerutkan alisnya menatap Yasmin. Kamu kenapa sayang? Kan biasanya abang memang pulang ngajarnya jam segini. Sahut Ihsan. Aku kebelet Baang, dikit lagi ngompol ini. Ya ampun Yasmin, dari tadi kamu nahan pipis. Iya bang, ayo anterin ke kamar mandi. Pekik Yasmin, karena ia sudah tidak kuat lagi. Akhirnya Ihsan, yang masih memakai gamis itu, langsung mengantarkannya ke kamar mandi. Daripada Yasmin ngompol, nanti repot bersihinnya, gue tertawa. Selesai dari kamar mandi, Ihsan makan bersama Yasmin. Sebenarnya Yasmin bisa saja makan di bawah. Tetapi gadis itu merasa malu, karena penyebab tangannya patah adalah mencuri mangga. Ia merasa tidak punya muka turun ke bawah, karena takut diledek oleh Agil. Mereka makan dalam diam. Ihsan seperti orang yang sedang banyak pikiran. Yasmin pun hanya diam saja, memperhatikan suaminya. Ia takut jika laki-laki itu bosan dan merasa jenuh mengurusnya. Abang kenapa? Kok aku perhatiin dari tadi, seperti orang yang sedang banyak pikiran. Apa yang sedang abang pikirkan? Apakah ini tentang aku? Apakah abang jenuh mengurusku? Tanyanya, dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Untungnya saat ini, mereka sudah selesai makan. Ihsan menggeleng cepat, karena ia takut istrinya salah faham. Enggak sayang, bukan itu. Abang sama sekali tidak keberatan mengurus kamu, sebab kamu adalah tanggung jawab abang. Tapi ini masalah Azmi. Yasmin langsung mendongak menatap wajah suaminya. Ada apa dengan Ustadz Azmi bang? Tanya Yasmin penasaran. Jadi gini sayang, dia diminta menikah oleh orang tuanya. Tapi belum memiliki calon istri, jadi anak itu minta dibantuin nyariin calon, karena sudah didesak banget. Cerita Ihsan apa adanya. Sebab ia juga ingin membantu menyelesaikan masalah sahabatnya. Kenapa gak sama Cindy aja bang? Kayaknya mereka cocok deh. Usul Yasmin antusias. Entah cocok atau hanya akal-akalannya saja untuk menjerumuskan Cindy. Tetapi jika Cindy menikah dengan Azmi, berarti Yasmin tidak menjerumuskan temannya ke lobang yang salah. Tetapi adalah lobang yang sangat tepat, sebab Ustadz Azmi adalah laki-laki yang syoleh, sama seperti Ihsan. Ihsan tersenyum sumringah, tetapi hanya sesaat senyuman itu pudar kembali. Sebenarnya aku juga mikirnya gitu sayang, tapi Cindy itu kelihatannya sangat membenci Azmi. Bagaimana caranya kita menjodohkan mereka? Yasmin menjentikan jarinya di hadapan wajah Ihsan. Gampang bang, serahkan aja sama aku. Aku yakin dalam waktu dekat mereka pasti akan menikah. Ucap Yasmin sangat-sangat yakin. Ini anak sepertinya tidak sadar. Seperti apa keadaannya saat ini, mau cebok aja harus dibantuin. Gimana caranya menjodohkan orang yang musuhan? Ihsan hanya mengangguk tidak yakin. Ya ia tidak yakin pada Yasmin. Apa yang bisa dilakukan oleh anak itu dalam keadaan seperti ini? Sesaat kemudian Yasmin terlihat berpikir. Kalau aku berhasil bikin Cindy mau sama Ustadz Azmi, emangnya Ustadz Azmi mau sama Cindy? Tanya Yasmin pada suaminya. Sebenarnya abang sudah bilang sih, mau membantu dia mendekati Cindy. Azminya sih sudah pasrah, karena dia tidak punya kandidat sama sekali. Sahut Ihsan. Oke, pokoknya aku akan mengurusnya secepatnya bang. Nanti abang tunggu aja kabar baiknya. Di malam harinya, Ihsan sudah pulang. Seperti biasa, ia membawakan makan untuk istrinya. Selesai makan ia mengeluarkan buku yang tadi juga dibawanya. Ini buat kamu sayang.
Aku mau kamu mempelajarinya, agar kehidupan rumah tangga kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Ucap Ihsan, seraya menyerahkan buku itu pada Yasmin. Yasmin mengerutkan alisnya, ia tidak pernah melihat buku itu sama sekali. Ini buku apaan, Bang? Tanyanya. Ihsan duduk di samping istrinya, dan menyisipkan rambut Yasmin yang berantakan ke belakang telinganya. Sayang, itu adalah buku fikih pernikahan. Abang mau kamu mempelajarinya, agar kita sama-sama bisa mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Yasmin menatap dalam mata suaminya, seperti ada keraguan di mata Yasmin. Entah kenapa ia kembali insecure lagi. Karena laki-laki yang menikahinya ini adalah laki-laki yang sangat sempurna di matanya. Abang, apa abang yakin ingin membangun keluarga yang sakinah bersamaku? Tanyanya, tidak percaya diri. Ihsan mengangguk mantap. Yakin sekali sayang. Apalagi saat ini, kita juga sudah menjadi pasangan suami istri seutuhnya. Abang yakin, kita bisa menuju sakinah bersama-sama. Tapi aku tidak yakin, Bang. Aku juga masih tidak mengerti apa tujuanku menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba telah menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah untuk separuh sisanya. Al-Baihaqi. Maka dari itu, kamu niatkanlah dalam hatimu, bahwa tujuan pernikahan ini, untuk menyempurnakan separuh agamamu, bukan untuk tujuan yang lain. Sepertinya sekarang Ihsan sudah mulai serius membimbing Yasmin. Oke, aku mengerti, Bang. Tapi bagaimana caranya kita mewujudkan keluarga yang sakinah? Abang akan menjelaskan sedikit adab-adab istri kepada suaminya. Dan apa saja adab-adab suaminya kepada istri. Apa itu, Bang? Aku ingin tahu. Jawab Yasmin antusias. Sebagai seorang istri, Yasmin pun ingin menjadi yang lebih baik lagi. Adab istri terhadap suami. Pertama, selalu merasa malu. Kedua, tidak banyak mendebat. Ketiga, senantiasa taat atas perintahnya, asal tidak bertentangan dengan agama. Keempat, diam ketika suami sedang bicara. Kelima, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Keenam, menjaga harta suami. Ketujuh, menjaga badan dan mulut tetap harum, serta berpakaian bersih. Kedelapan, menampakkan qanaah. Kesembilan, menampilkan sikap lemah lembut. Kesepuluh, selalu berhias. Kesebelas, memuliakan kerabat dan keluarga suami. Kedua belas, menghargai suami sebagai pemimpin. Ketiga belas, menerima hasil kerja suami dengan banyak bersyukur. Keempat belas, menjaga aib suami. Nanti kamu juga bisa membacanya di dalam buku fikih pernikahan ini. Jelas Ihsan panjang kali lebar. Yasmin terdiam sejenak, lalu menghembuskan nafas panjang. Banyak sekali peraturannya untuk seorang istri, Bang. Keluhnya. Ihsan tersenyum lembut. Sayang, bukan hanya untuk istri saja. Adabnya suami terhadap istri juga ada, yang harus abang terapkan di dalam rumah tangga kita. Adab suami terhadap istri. Pertama, berinteraksi dengan baik. Kedua, bertutur kata yang lembut. Ketiga, menunjukkan cinta kasih. Keempat, bersikap lapang ketika sendiri. Kelima, tidak terlalu mempersoalkan kesalahan. Keenam, memaafkan ketika istri berbuat salah. Ketujuh, menjaga harta istri. Kedelapan, tidak banyak mendebat. Kesembilan, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil. Kesepuluh, memuliakan keluarga istri. Kesebelas, senantiasa memberi janji yang baik. Kedua belas, selalu bersemangat terhadap istri. Nah, jadi adilkan sayang, bukan hanya istri saja yang harus beradab kepada suaminya. Namun suami juga harus beradab kepada istrinya. Oke, sekarang aku paham bahwa rumah tangga itu bukan hanya sekedar rumah tangga, tetapi ada banyak sekali peraturannya yang harus kita jalankan agar bisa menjalani ibadah terpanjang ini bersama. Ucap Yasmin. Mungkin ia sudah mulai membuka matanya dan menyadari bahwa rumah tangga tidak semain-main itu, tidak seringan yang ia kira. Abang minta, mulai sekarang kita sama-sama menerapkan semua peraturan-peraturan tadi
agar kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah bersama-sama. Lalu Ihsan memeluk erat istrinya. Ia yakin Yasmin pasti mampu berjalan berdampingan dengannya hingga tua nanti. Iya bang, aku akan mencobanya. Semoga kita bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah bersama-sama. Sahut Yasmin. Iya sayang, insya Allah kita pasti bisa. Abang janji akan terus membimbing kamu dan selalu berjalan berpegangan tangan bersamamu. Kita hadapi bersama-sama setiap badai apapun yang menghantam rumah tangga kita. Hingga nanti kita sampai ke tujuan yang kita inginkan.